Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Wafdala Rizkia dan selamat datang di podcast Milenial. Kali ini kita udah bareng sama pasangan suami istri yang teman tapi menikah dan menikahnya juga muda banget. Enggak banget sih. Enggak banget ya. Ya udah langsung aja kita ada sama Yasmina Zahra dan Mas Biak. Bisa kenalan dulu nggak? Kenalan tuh nama sama kesibukan. Kamu dulu deh. Oke, nama saya Yusuf Diaudin Robani, biasanya teman-teman manggil dia. Dan sekarang kesibukannya sebagai karyawan karyawan di perusahaan. Sebut merek nggak apa-apa deh kayak Nggak gitu. apa-apa, di perusahaan mertua gitu ya. Namanya PT Laziza Rahmat Semesta. Cie, Endorse. Jangan lupa ini jangan lupa di follow. Follow dulu deh. Jangan lupa follow id.laziza, enakin.official dan id.kopiambiar. Jadi sekarang kesibukannya di situ, saya megang bagian IT. Dan sebagai suami juga dari Azhara. Dan juga masih mahasiswa. Kuliah masih jalan? Kuliah masih ongoing. Enggak ya. On proses. Nggak tahu on target apa enggak. Oke, kalau Yasmina nih kesibukannya apa? Perkenalan dulu ya kali. Oh iya. Kalau namaku Yasmina Azahra. Biasanya orang-orang manggilnya Yasmin. Kesibukan sekarang itu ya sebagai ibu rumah tangga, ibu beranak 2. Mantul. Sudah 2 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga masih on proses sebagai mahasiswa. Seangkatan ya ini kalian berarti kuliahnya? Kita Seangkatan. seangkatan, berarti sekelas. Kelas pindah kampus juga masih sekelas. Iya. Oke. Terus nih kan kalian pasti melekat banget sama image nikah muda. Nah, menurut kalian nikah muda itu apakah bagian dari plan kalian? Dari Biak dulu deh. Oke, kalau sebenarnya dibilang plan juga iya ada rencana tapi nggak secepat ini gitu. Jadi rencana sebenarnya dream board. Kamu punya dream board gitu? Ini aku atau saya? Aku aja ya. Oh biar. iya. Iya. Jadi aku punya dream board tapi itu targetku sebenarnya 2020 gitu. Cuma nggak nyangka juga gitu kenapa bisa jadi 2017 akhir ya. Nggak akhir Agustus tanggal 4. Kenapa juga nggak tahu juga kenapa bisa nggak nyangka juga gitu sampai sekarang. Tapi kalau nggak salah dream boardmu kan juga 2020 kan. Jadi waktu itu kita tuh sebenarnya ada satu kelas yang disuruh bikin dream board. Makanya kita semua waktu itu semuanya tuh punya gitu. Dan untuk target nikah aku juga 2020. Tapi aku nggak tahu kalau dia ternyata 2020 juga ya. Dan sebenarnya kita waktu disuruh nulis dream board itu nggak harus nulisin target nikah gitu. Intinya dream apapun silakan dituliskan. Nah, itu mungkin sama ya. Jadi akhirnya daripada sama-sama 2020 ini jadi akhirnya 2017. Berarti plan kan sebenarnya 2020 tuh, tapi kan terlaksana 2017. Itu kalian terlaksana sebelumnya berarti udah ngerasa siap nikah dong? Sebenarnya gimana? Akhirnya harus mempersiapkan. Sebenarnya kan tadinya tadinya kan cuma ngelamar dulu. Ibaratnya ngetek dulu lah gitu. Nge-marking dulu nih biar jeep gitu ya. Kayak gitu. Tapi dalam landasan yang benar gitu. Saya ngetek dengan cara juga yang benar gitu. Maksudnya yang orang tua kita sama-sama tahu. Terus ya kita sama-sama mempersiapkan untuk menikah. Kalau aku persiapan itu sebenarnya ya bahkan dari sekolah ya. Oh iya. Ada for the information ya, kita satu SMA. Iya, kita dulu satu SMA waktu sekolah. Mereka berdua aja ya? Iya, dia enggak. Karena cewek semua. Perempuan semua. Itu dapat banyak pelajaran kayak gitu-gitu. Terus selama kuliah juga beberapa kali ikutan kayak pranikah kayak gitu. Dan itu
gak masalah sih. Orang memang aku mau menikah gitu, jadi apa salahnya kan aku mau mempersiapkan gitu aja. Oke. Iya sih ya, salah satu persiapan aku juga ikut sekolah pranikah. Karena menurut kami ya ilmu kan penting gitu. Ikut sekolah pranikah juga walaupun di luar kampus atau di luar pendidikan yang formal gitu. Jadi kayak ikut acara waktu itu di Surabaya gitu, ada seminar pranikah, ya udah ikut aja 2 hari. Oh ternyata Nikah tuh gini sih. menikah itu seperti ini gitu. Berarti menurut kalian modal nikah itu gimana buat cewek ataupun buat cowok? Apakah harus ikut seminar pranikah atau Itu salah satu cara aja sih. Jadi yang pertama itu kalau menurut aku ya, yang pertama itu harus punya ilmu. ilmu apa tuh yang perlu Iya. disiapkan pasti? Ya ilmu apa aja, maksudnya ilmu tentang pernikahan itu seperti apa, terus menghadapi suami, menghadapi istri, seperti itu. Apalagi nanti ketambahan anak kayak gitu kan. Jadi kayak pernikahan ini ya itu belajar terus gitu, nggak selesai sih. Maksudnya belajarnya sebelum nikah aja nih, terus pas nikah ya sudah gitu ya, enggak, sebenarnya kan belajar terus kayak gitu. Terus yang kedua ya mental juga ya, Kesiapan mental. kesiapannya. Terus apa lagi nih? Kalau yang Jadi cowok pada dasarnya sih sama ya, entah cowok maupun cewek. Kalau dari sudut pandangku sih sebagai seorang cowok, yang paling utama itu sebenarnya mereka mengerti dulu nih atau menguasai tentang nanti gimana sih jadi suami itu. Ya tadi sama halnya dengan ilmu tadi, hak dan kewajiban. hak dan Nah, kewajiban benar, suami, benar. hak dan kewajiban istri maupun hak dan kewajiban bersama. Jadi kan ada 3 ya hak dan kewajiban yang mereka harus pasangan suami istri harus pahami itu gitu. Nah tapi yang mendasari itu semua ketika itu laki-laki udah memiliki tanggung jawab sih Wafda. Jadi kalau memang laki-laki itu sudah punya ibaratnya keinginan untuk menikah, ya Harus ada rasa tanggung jawab. harus ada rasa tanggung jawab sih. Yang karena dari tanggung jawab itu dia akan melaksanakan hak dan kewajiban karena merasa bertanggung jawab. Ya tanggung jawabnya juga dunia akhirat gitu. Duluan mana nyiapin mental sama tanggung jawab? Menurutku sih tanggung jawab dulu sih, menurutku Tanggung jawab tanggung jawab dulu. Karena dari situ tuh baru Terbentuk mentalnya. terbentuk mentalnya. Terus juga ini sih yang paling penting juga yang menurutku itu kemampuan dia mempersiapkan untuk memperoleh maisha atau nafkah. Jadi intinya kalau laki-laki sih asal mampu aja nyari duit gitu ya. Jadi kalau bahasa kita tuh ya. Mampu tuh dalam arti jumlah apa? Kemampuan. Nah itu kalau jumlah itu menurutku nomor sekian. Yang penting mampu dulu. Yang penting mampu dulu. Secara fisik ada itu tadi ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi, untuk membiayai. Siap bekerja. Entah sebagai harus apply ke perusahaan atau dia bikin bisnis sendiri, atau dia harus apa kayak gitu ya, misalkan ikut jadi kemitraan atau bagaimana atau investasi. Intinya ada income yang dia bisa kelola bareng-bareng. Jadi jumlah itu nomor sekian sih kalau menurutku ya. Jadi yang penting kamu mampu dulu untuk cari duit, kamu mampu dulu kamu membuktikan kalau kamu tuh berdaya gitu, kamu bisa menghasilkan. Entah nanti jumlahnya berapa, itu masalah ini aja sih, masalah apa ya? Ya nanti bisa si tergantung ceweknya gitu kan. Dan kita bisa ngelihat juga nanti cewek kita nih materialistis atau enggak kan dari situ. Misal kita udah susah payah nih dapatnya sekian gitu, dianya nggak mau diajak nikah, ya berarti ya sudah. Sebatas itu aja ternyata gitu. Iya. Kalau masih ada lagi nggak? Gitu aja. Oke. Kalau flashback nih, kalian kan nikah muda tuh umur berapa ya? 19? Dia 19? 19. 20. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun kurang
beberapa 10 hari paling kan 10 hari. 11 hari paling. Oh, 20 tahun berarti 10 hari. Iya, Kalau iya. kamu udah Tapi 20 tahun. di KUA tetap dicatatnya 19 Hmm. tahun karena ya itu tadi. Nah, itu kan nikah muda banget tuh. Tapi apa sih yang bikin kalian yakin satu sama lain? Oh, ini jodohku nih. Menarik pertanyaannya ya. Jadi flashback kan. Ah, Jadi kalau yang bikin yakin itu sebenarnya kalau aku ya, misalkan aku sebagai perempuan ini, karena yang pertama itu yang harus meridoi aku untuk menikah dengan siapa, itu kan ayah. Bener-bener kayak ridonya ayah ini gimana, kayak gitu. Dan ayah ini sebelumnya memang pernah ketemu, karena kan waktu itu ada pertemuan maba, pertemuan itu, terus ngelihat Mas dia ini, terus tertarik gitu kan. Ayah yang tertarik ini. Iya, awalnya ayah tertarik. Sebenarnya karena cari tahu juga sih kan, sama-sama dari Jawa Timur gitu. Kita waktu itu kan sekolahnya di Jakarta. Terus sama-sama dari Jawa Timur, sudah pernah dikasih tahu, dikenalkan. Terus akhirnya ayah nyari mana sih anaknya kayak gitu. Nah, waktu itu dia cukup menonjol dari teman-teman yang lain, terlihat kan akhirnya. Nah, ayah itu Langsung jatuh hati. Jadi waktu itu apa ya? Waktu itu lagi pemilihan ketua angkatan. Oh, kayak iya, gitu. iya. Pemilihan ketua angkatan waktu itu sudah ada 2 calon teman kita nih. Nah, waktu itu aku belum maju tuh, Akhirnya tahu-tahu Akhirnya teman-teman tuh nyuruh dorong aku buat maju. Ayo bang maju bang. Lalu kenapa dipanggil bang ya? Padahal kita kan seangkatan. Akhirnya maju. Waktu itu akhirnya di antara 3 calon itu kita orasi dong gitu. Orasi untuk meyakinkan pemilih gitu. awalnya nggak pakai orasi malah maunya. Nah, intinya aku nggak tahu kalau di situ tuh ada wali mahasiswa juga gitu. Ada ayah. Aku pikir ya semuanya mahasiswa gitu, jadi ya Siap orang. enteng aja ya ngomong gitu, maksudnya nggak ada beban gitu ya sudah. Karena sejak SMA juga terbiasa di organisasi, jadi akhirnya ketika orasi juga kayaknya Siap-siap aja deh. iya dipilih mau nggak dipilih juga ya namanya demokrasi gitu kan, santai sih waktu itu. Akhirnya Terpilihlah dia sebagai terpilih lah, ketua jadi angkatan. Nah, itu ayah langsung wah Ini dia. cocok gitu. Tapi kan aku dan aku nggak tahu kalau di situ ada ayah. ada. Tapi kan aku kayak ayah please kayak gitu loh. Kenapa tuh? Ya aku gak mungkin, aku mau ngapain gitu kan. Jadi ayah kayak cuma wah ini dia nih gini. Terus aku kayak ya udah. Tapi aku sebenarnya kayak ya bisa sih, cuman kan dianya kan yang harusnya ngelamar. Aku mau ngapain Oh, iya, gitu iya. loh. Kayak Aku kamu mau tuh ngapain. aja gitu. Nah, itu kan kalau di sisinya Aja gitu ya. di sisinya Yasmina. Yasmina. Kalau di sisiku itu sebenarnya orang tua juga udah tahu nih namanya Yasmin gitu ya. Jadi Ya karena dikenalkan. habis sih, ya karena dikenalkan tadi sama Teman. temennya Orang tua itu. orang tua kita tadi. Jadi aku tahu Yasmin tuh awalnya dikirim foto dia waktu umroh ya, waktu dia umroh 2020. Yang umroh sekeluarga tuh ya. 2014 ya. Iya, umur 2014. 2014. Waktu itu dia foto di depannya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, itu dikirim ke grup keluargaku. Oh iya. Sekeluarga tuh. Apa Yasmina doang? Fotonya Yasmina doang. Fotonya Yasmina, Fotoku, Yasmin doang. fotoku aja. Waduh. Jadi Abi bilang ini nanti temenmu di kampus ya. Oh iya. Wah ini kalau udah Abi ngirim nih kayaknya ada kode-kode. Ada sesuatu. sesuatu gitu kan. Terus Abi cari-cari tahu tentang Yasmina. Oh hafalannya banyak. Oh gini gitu. Oh dia prestasi gitu kan. Anaknya positif banget. Iya. Gitu-gitu. Ya pokoknya waktu itu. Itu nggak tahu kalau Abi. Sebenarnya dalam hati boleh juga nih. Gitu. Ya, dalam hati gitu tapi. Sosok jual dulu lah. Gitu. Tapi justru itu aku pribadi waktu itu minder. Gitu. Aku minder sekali waktu ketemu Yasmin. Apa yang bikin kamu minder? Apa ya? Ya intinya kayak wah kayaknya nggak cocok deh buat aku gitu. Karena hafalannya. Karena hafalannya bisa jadi, terus karena prestasinya dia kan Kamu juga berprestasi. dia akademis banget gitu. Kalau aku enggak gitu. Mungkin prestasi tapi di bidang yang lain gitu. Jadi nggak sama sekali nggak percaya diri lah untuk mendekati kayak, Yasmina. wah kayaknya yang bakal jadi
suaminya Yasmina, bayanganku tuh ya dia yang mumtaz gitu ya, hafiznya udah 30 juz gitu. Terus yang dia kuliahnya itu cum laude kayak gitu. Bayangan gue sih gitu. Bayangan Taunya ketemu konyol ya. Taunya ketemu taunya jodoh gitu kan. Aku juga awalnya sempet minder juga sih waktu dikasih fotonya kan tukeran. Itu padahal nggak ada niatan tahu. Nggak ada. Ada, dikasih tahu aja fotonya. Jadi ayah kasih tahu, ini nanti temanmu juga gitu. Namanya Yusuf gitu kan. Oh, Yusuf. Lumayan lah gitu kan. Iya. Tapi ini anaknya apa? MUI ya. Kan Abi kan MUI. Duh, Ustadz nih gitu kan. Duh takut. Aku awalnya gitu kan. Ya sudah, lalu aja gitu. Terus akhirnya kita ketemu. Terus dan semakin yakin itu ketika kita mulai proses. Iya. Oh, kalian udah spend proses nih. Jelasan Karena prosesnya itu kayak mudah aja gitu. Prosesnya tuh yang semester berapa? 5 itu Semester ya? 5 itu. Semester lima, kayaknya. Semester 5 itu waktu prosesnya tuh kita menyampaikan komunikasi ke orang tua, aku ke ayah bunda, dia ke Umi Abi itu kayak oh iya, enggak Emang apa-apa. siapa yang duluan ngomong kok, ayo serius yuk? Gitu. aku Kamu, yang- gimana itu? ya jadi aku waktu itu bilang kalau kan aku coba ngetes dia gitu. Waktu itu kita ini banyak yang ngecengin, gojlokin kayak gitu ya. Banyak yang gojlokin kalau Awas jodoh. waktu itu kan kita ada program ikut lomba gitu. Kita ikut lomba marketing debate waktu itu yang di IPB Oh, waktu iya, itu IPB. yang ngadain. Waktu itu apa ya, kita kan ada 3 orang sebenarnya, satu tim 3 orang, satu teman lagi, teman cowok, sahabatku juga. Jadi nggak berdua. Jadi dia tuh sering apa ya, punya kesibukan lain waktu kita lagi ngerjain tugas. Yang sahabatmu itu. Nah, akhirnya kesannya ketika kita lagi di kayak kantin gitu, kita lagi ngobrolin Ngerjain buat lomba itu. Kayak kalian lagi berdua aja. Iya, gitu kayak ya. lagi berdua aja, terus ada laptop kan. Tahu-tahu ada yang datang. Kalian Ya Allah, semoga jodoh. Ya Allah, semoga jodoh. Datang cuman buat doa gitu. Kayak gitu-gitu. Doain menang gitu kek gitu. Kayaknya mungkin karena ini ya, waktu itu kita satu organisasi di LDK juga. LDK di organisasi di kampus. Kayak Sebagai apa tuh kalian? waktu itu aku ketua. Nah, dia ini ketua keputrian. Itu semester 3 nggak sih kita masuk LDK tuh ya? Apa? Kalau aku kebetulan Semester 1. awal masuk. Oh, di awal. Jadi kita akselerasi gitu. Iya. Aku ditunjuk jadi ketua, aku pilih dia jadi ketua keputrian. Iya. Terus akhirnya ya itu kayak mungkin sebenarnya kan teman-teman akhirnya berasumsi kalau nanti jodoh karena proses panjang mungkin. Jadi karena teman organisasi sering debat, sering apa, itu kayak mereka melihat chemistry yang lain gitu. Iya. Termasuk dosen sih Termasuk juga. dosen, kayak kita misalkan lagi sekelompok di kelas, itu dosen sampai Tahu-tahu dosen bilang aja, iya mereka ini berdua ini cocok gitu. ini cocok kayak gitu-gitu. Jadi Pokoknya kayak lingkungan kalian tuh udah ngiyain aja. iya, gitu. kayak apa ya, bahasa indinya itu semesta bicara, ya, semesta mendukung gitu. Semesta Jadi mendukung. kayaknya kita sebenarnya debatnya waktu itu ya akhirnya debatnya ya bercandaan gitu. Tapi akhirnya lombanya menang gak sih tuh? Enggak. Tapi kalian jodoh ya. Jadinya jodoh beneran. Jadi Nggak sempet. hadiahnya beda. Ya udah, terus pas sampein ke ayah bunda juga balik lagi ya. Pas sampein ke ayah bunda juga Mudah banget. ya udah iya. ACC semua. ACC pulang dari Jakarta, dia langsung hitbah. Oh. Sudah. Iya. Iya. Kayak jarak kamu ngomong serius sama langsung hitbah berapa lama? Gak sampai sebulan ya. Enggak sampai sebulan, paling ya Akhir Mei, Juni awal itu udah. 2 minggu kali ya. Iya 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu tuh proses kita ta'arufnya. taruh, kemudian Harus menuju pernikahan ya, karena kan kita sebelumnya udah kenal kalau untuk kayak ya namanya Yasmin gini. Cuman mungkin untuk itu juga pernikahan akhirnya intens ngobrol sama orang tua ya 2 minggu itu. 2 minggu sebelum khitbah ya. Jadi aku hampir setiap hari teleponan sama orang tua. Ya mesti dapat wejangan gitu lah ya, dapat wejangan soal pernikahan, soal hidup pikuk rumah tangga segala macem. Sama juga tanya-tanya tentang dia.
Ini ada titipan pertanyaan dari Anon nih. Apa motivasi Anda menikah muda dan bagaimana pengalaman Anda melamar? Kalau motivasi nikah muda dulu deh, dia soalnya nanya cowok nih. Oh gitu. Kalau motivasinya ya sebenarnya karena mungkin sudah merasa butuh kali ya. Sudah butuh supporting system. Jadi mungkin kalau aku pribadi sih merasa butuh istri, kemudian aku nggak tahu kenapa ya kayak pengen mencetak generasi sedini mungkin gitu, generasi berikutnya gitu. Karena kalau dilihat kayaknya perjuangan Setelah ini iya perjuangan orang tuaku atau apa yang dicita-citakan kakek kayak gitu itu nggak selesai, belum selesai itu, belum kelar. Jadi kayak aku merasa makanya aku pengen banget didik generasi sedini mungkin. Jadi itu juga yang akhirnya membuat orang-orang manggil aku kayak bapak kayak gitu. Jadi menuakan aku soalnya kamu udah cukup visioner di masamu. Bisa sih, jadi, umur bisa segitu jadi. sih. Iya, bapak. Ini juga ada titipan sejenis, maksudnya dari Frizi Ucul. Kalau belum ada keinginan menikah di umur segini itu normal nggak sih? Normal sih menurutku, wajar aja sih, wajar aja. Teman-temanku juga Umur segini tuh sekitar nih. Sekitarnya. oke. By the way, kita nih 23. 22 ya? 23 tahun. 23 deh. Oke. Wajar sih, wajar banget. Wajar. Bahkan umur 30 tahun pun cowok Nggak ya. menjamin. Cowok ya, misalkan cowok menurutku masih wajar aja sih, karena nikah ini kan pada dasarnya Kembali ke kebutuhan. iya, kembali ke kebutuhan. Dia menjadi sunnah karena Rasulullah lakukan. Menjadi wajib ketika memang sudah muncul hasrat biologis gitu ya. Kemudian bisa jadi haram juga kan kalau niatnya itu salah. Jadi sama sekali nggak menurutku wajar kalau memang belum ada hasrat pengen menikah gitu. Nggak masalah. Nggak masalah sih kalau masih bisa Kalau fine aja dengan melakukan sunah-sunah yang lain ya, kayak Iya. misalkan puasa gitu. Terus kemudian tapi yang pasti menikah ini kan untuk menyempurnakan separuh agama ya. Jadi apa ya, kalau menurutku kenapa nikahnya manusia itu sangat jadi sakral banget gitu ya, jadi sakral banget karena itu jadi membedakan manusia dengan hewan gitu artinya. Jadi kalau hewan dia ada hasrat biologis, dia salurkan gitu aja, setelah itu tinggal. Nah kalau manusia kayak gitu, terus apa yang membedakan derajat kita dengan hewan kayak gitu kan? Makanya dibutuhkan kalau Islam mengenalnya dengan pernikahan, makanya disebut misakon golido kan, perjanjian yang sangat agung, sangat suci. Terus yang tadi tuh, bagaimana pengalaman Anda melamar? Bagaimana Kak? Oke, melamar ya. Kan dilamar. Jadi ini pastinya aku yang jawab. Waktu itu masih Ramadan, bulan Ramadan kalau nggak salah, pertengahan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan akhirnya kita selesai UAS, tapi itu proses ta'aruf sudah selesai. Aku udah mulai yakin kita punya kesamaan visi. Akhirnya datanglah ke rumahnya Yasmin. Setelah itu di rumah Yasmin ini dari jam 1 siang ya, nyampe dari pulang dari bandara jam 1 siang sampai Jam waktu buka puasa itu awalnya belum ngobrol tentang lamar. Kayak ngomongin orang tua kenalan gitu ya. Iya, tuh orang tua kenalan. Akhirnya orang tua saling cerita tentang proses pernikahannya. Ketika buka puasa, waktu itu keluarga dia juga bingung. Nah, ini jadi ngelamar gak sih? Karena dari sampai buka puasa kok belum ada obrolan. Kayak ayah ibunya Ismina nih Itu. bertanya-tanya. Akhirnya Umi setelah buka puasa sholat maghrib, Umi buka obrolan gimana waktu itu? Niat kita kesini gitu. Iya, jadi sebenarnya maksudnya kesini itu ngapain sih Abi? Lapor ke Abi. Lamar ke Abi nih. Terus Abi, Wah, saya ini kan cuma nemenin dia. Akhirnya
ngomong sendiri. Dia yang ngomong terus. Ya ini aku coba, waktu itu deg-degan banget. Aku nggak pernah cari tahu tentang cara ngelamar, udah nggak pernah. Kalimat untuk melamar. Kalimat sama sekali nggak pernah, dan itu spontan aja gitu, spontan aja. Oh oke, apa emang aku harusnya ngomong gitu ya? Karena waktu itu aku ngerasa Apa? Terus kakak sini kakak. saya mau sini. Oh mau. Jadi aku waktu itu ngerasa mau apa ya, sekalipun Yasmin sudah nerima, sih pede banget. Apa? Sekalipun Yasmin udah nerima gitu. Yasmin udah nerima, Yasmin ACC lah kasarannya. Atau terlihat memiliki kesamaan Preferensi. iya betul. Ya pastinya mau nggak mau harus diomongin, Kata-kata ini tuh harus disampaikan. harus disampaikan secara resmi gitu. Orang tua Yasmin, ayah bunda harus tahu dan harus dengar langsung dari Kamu sendiri. yang memiliki niat gitu. Akhirnya aku sampaikan itu. Gimana sih kalimatnya? Oke. Ya, ini sebagai contoh untuk yang mau menikah, yang mau melamar. Tapi ini hanya dilakukan oleh profesional ya. Jadi teman-teman yang cupu atau penakut gitu ya, nggak akan pernah ngelakuin ini gitu. Yang kalau bisa ngomongnya langsung, jangan pakai SMS. Kali. Jadi gini, Om, Tante, kedatangan saya ke sini dengan Nabi Umi, saya berniat untuk silaturahim. Dan yang kedua, tapi ini ngomongnya sambil terbata-bata ya, ini karena reka adegan jadi kelihatannya lancar. Dilakukan oleh. Terus yang kedua, Om, Tante, saya ingin melamar Yasmina buat jadi istri saya, kayak gitu. Nah seketika suasana hening waktu itu, hening banget, jadi nggak ada. Diam semua. Semuanya diem. Terus aku bingung kan, ini aku apa salah ngomong atau gimana? Kok pada diem gitu ya. Akhirnya aku langsung timpalin sama kata sambungannya kayak gini. Dan saya butuh jawaban sekarang. Kayak ditegesin gitu. Iya, ditegesin karena oh iya, belajar ilmu komunikasi juga kan. Jadi tadi itu close ended gitu. Ya, butuh. Bukan pertanyaan. Betul, ya bukan pertanyaan. Nah, Saya nggak terima jawaban 2 minggu lagi. betul. Dan saya butuh jawaban sekarang kayak gitu. Maksudnya juga biar clear, kalaupun ditolak selesai. Jadi kan niat awalnya sudah silaturahim gitu. Kalau niat keduanya ditolak ya nggak masalah, karena yang penting kan ya yang pertama niat silaturahim. Nah akhirnya gimana? Akhirnya ayah mulai bicara, nanya ke aku. Waktu itu dia diam aja. Gimana ya Sina gitu. Diam aja sambil malu-malu gitu. Ya gimana dong? Terus ada yang jawab. Aku tidak menyangka. Allah udah 2 kali. Iya. Terus Terus ya udah, akhirnya aku kayak lempar mata kayak ngomong ke ayah. mode Ayah aja kayak gitu. Akhirnya ya ayah aja yang nyampein kalau kemarinnya diterima gitu. Oh, tuh Ra, kalau mau ngelamar tutorial ngelamar. Ini sebenarnya sesimpel itu, ya cuma mau punya nyali atau enggak gitu. Punya nyali apa enggak? Oke. Itu aja jawaban Q&A kali ini. Kita tutup segmen ini, lanjut ke segmen selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.